Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, jangan lupa untuk mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, karena satu klik dari kalian sangat berarti untuk kami. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang perdagangan manusia yang melibatkan penyaluran TKI ilegal ke luar negeri? Bagaimana jika seorang gubernur turun langsung memburu dalang kejahatan tersebut? Kisah ini bukan hanya membuka mata kita, tapi juga menggugah hati tentang keberanian dan keadilan. Mari kita mulai perjalanan ini. Malam itu, suasana di sebuah ruangan sempit terasa mencekam. Lampu redup bergoyang ditiup angin dari ventilasi kecil. Seorang wanita muda dengan wajah penuh ketakutan duduk bersila di lantai dingin. Tubuhnya gemetar. Di depannya berdiri seorang pria bertubuh besar. Wajahnya keras seperti batu. "Kamu pikir kamu bisa kabur dari kami?" Suara pria itu berat, penuh ancaman. Sang wanita memeluk erat paspor lusuhnya. Seakan benda itu satu-satunya harapannya. Di sudut ruangan, seorang pria lain berbicara cepat melalui telepon genggam. "Barang sudah siap dikirim ke Phnom Penh. Bos perempuan sudah urus semua," ucapnya dengan nada tergesa. Apa yang mereka tidak ketahui, dari kejauhan seorang anggota kepolisian rahasia sedang mengintai dengan kamera tersembunyi, merekam semua kejadian itu sebagai bukti. Di markas besar Polda Jawa Barat, laporan tentang hilangnya sejumlah tenaga kerja Indonesia mulai menumpuk di meja penyelidikan. Banyak keluarga yang menangis dan memohon bantuan, menceritakan bahwa anak mereka tidak pernah mengabari lagi setelah diberangkatkan ke Kamboja. Mendengar laporan ini, Gubernur Jawa Barat, KDM, langsung bertindak. Dalam sebuah pertemuan tertutup di kantor gubernur, KDM berbicara dengan nada serius kepada Kepala Polda Jabar. "Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ini bukan hanya soal pengiriman ilegal, ini sudah masuk kejahatan kemanusiaan," ujarnya dengan tatapan penuh tekad. Kepala Polda mengangguk. "Kami telah mengidentifikasi seorang wanita yang menjadi dalang utama. Orang-orang memanggilnya Bulala." KDM menghela napas dalam-dalam. "Kalau begitu, kita tidak bisa setengah-setengah. Saya akan ikut terlibat langsung. Kita akan bongkar semua sampai ke akarnya." Dengan begitu, operasi rahasia terbesar di Jawa Barat pun dimulai. Sebuah operasi yang bukan hanya mempertaruhkan jabatan, tapi juga nyawa mereka yang berani melawan sindikat perdagangan manusia. Operasi penyelidikan bergerak cepat. KDM bersama tim khusus dari Polda Jawa Barat membentuk satuan rahasia yang bertugas untuk menyusup ke jaringan Bulala. Mereka menyamar sebagai calon tenaga kerja dan agen pengiriman agar bisa mengumpulkan bukti dari dalam. Dalam penyamaran itu, KDM berperan sebagai pengusaha yang ingin mencari pekerja untuk dikirim ke luar negeri. Dengan pakaian sederhana dan topi lusuh, KDM mendatangi sebuah kafe kumuh yang menjadi tempat pertemuan para perekrut ilegal. Seorang pria berperawakan kecil menghampirinya. "Lu cari kerjaan buat orang lu?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, gua butuh cepat," katanya. "Bulala bisa bantu," jawab KDM sambil menyeruput kopi murahan. Pria itu melirik ke sekeliling, memastikan tak ada yang mencurigakan, lalu berbisik, "Kalau mau ketemu bos, bawa duit tanda jadi. Dia nggak mau buang-buang waktu." KDM mengangguk perlahan. Ia tahu, satu langkah salah saja, penyamarannya bisa terbongkar. Sementara itu, di markas Polda, Kepala Tim Penyelidikan menunjukkan peta besar kepada anak buahnya. Ini jalur yang biasa digunakan Bulala untuk mengirim korban ke luar negeri. Mereka berangkat dari pelabuhan kecil, lalu diterbangkan dari negara tetangga. Salah satu anggota tim bertanya, "Kenapa dia susah ditangkap, Pak?" "Karena dia cerdas. Semua transaksi lewat perantara. Tidak pernah ada bukti langsung mengarah ke dia," jawab sang kepala tim sambil mengetukkan jari ke meja. Hari berganti malam, malam berganti hari. KDM dan timnya terus menggali informasi. Semakin dalam mereka masuk, semakin menyeramkan jaringan ini terlihat. Dalam salah satu pertemuan rahasia, seorang perekrut mengakui sesuatu. Bulala itu orangnya licin. Banyak polisi yang udah nyoba nangkep dia, tapi gagal. Dia selalu tahu lebih dulu sebelum disergap,
Mendengar itu, KDM semakin yakin bahwa ini bukan jaringan kecil. Bulala memiliki koneksi kuat, bahkan mungkin di dalam aparat sendiri. Namun KDM tidak mundur. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk membongkar kejahatan ini sampai tuntas. Malam itu, di sebuah rumah susun kumuh di pinggiran kota, KDM akhirnya berhasil mengatur pertemuan dengan orang kepercayaan Bulala. Jantungnya berdegup cepat saat suara langkah kaki berat mendekati pintu. Pintu terbuka. Seorang wanita berambut pendek dengan mata tajam menatap KDM dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu bawa uangnya?" tanyanya dingin. KDM mengangguk pelan, sambil menyodorkan tas kecil berisi uang tanda jadi. Wanita itu tersenyum miring. "Kalau begitu, siap-siap. Besok malam, kamu akan bertemu dengan Bulala sendiri." Ucapan itu membuat bulu kuduk KDM meremang. Ia tahu, esok malam adalah momen penting, saat semua topeng akan terlepas. Malam yang dijanjikan pun tiba. Hujan gerimis membasahi kota, menambah suasana tegang di antara kegelapan ganggang sempit tempat pertemuan berlangsung. KDM berjalan pelan, mengenakan jaket lusuh dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Di sebuah gudang tua, KDM melihat beberapa orang berdiri berjaga. Mereka bertubuh kekar, bermata tajam, jelas bukan orang biasa. Seorang pria bertato memeriksa tas KDM dengan kasar. "Isi aman. Bawa masuk," katanya setelah memeriksa. KDM dibawa ke dalam ruangan yang pengap, hanya diterangi lampu kuning temaram. Di tengah ruangan, seorang wanita berusia sekitar 40-an duduk di atas sofa kulit usang. Tatapannya tajam, bibirnya tersenyum tipis penuh percaya diri. "Jadi kamu yang mau kirim pekerja?" tanya Bulala sambil mengisap rokoknya. "Iya, butuh cepat. Gaji besar." "Saya nggak mau ribet sama aturan," jawab KDM santai, menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Bulala terkekeh pelan. "Kamu tepat datang ke orang yang benar. Semua urusan paspor, visa, tiket, aku yang bereskan. Tinggal bayar dan tutup mulut." Salah satu anak buah Bulala mendekat dan membisikkan sesuatu di telinganya. Bulala mengangguk kecil, lalu menatap KDM lebih dalam. "Kamu orang baru. Aku harus pastikan kamu bukan mata-mata." KDM tersenyum tipis, lalu mengeluarkan setumpuk uang dari dalam jaketnya, meletakkannya di atas meja. "Uang gak pernah bohong," ucapnya dingin. Bulala menghela napas panjang. "Baiklah, besok malam, datang ke pelabuhan tua di utara. Orang-orangmu akan langsung diberangkatkan ke luar negeri." KDM mencatat semua informasi dalam pikirannya. Ia tahu, ini adalah kesempatan emas untuk menangkap Bulala beserta jaringannya. Setelah pertemuan itu, KDM segera keluar dan menuju tempat aman di mana tim penyelidikannya sudah menunggu. Ia membuka jaketnya, memperlihatkan alat perekam kecil yang tersembunyi di dalam saku dalam. "Semua pembicaraan terekam," kata KDM singkat. Kepala tim penyelidikan mengangguk puas. "Ini cukup untuk penggerebekan besar-besaran. Kita tangkap semuanya sekaligus." KDM memandang ke langit malam yang masih gerimis. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dalam operasi berisiko tinggi ini. Sementara itu, Bulala, tanpa menyadari jebakan yang sudah disiapkan, sedang merencanakan pengiriman puluhan korban baru ke luar negeri. Operasi besar tinggal selangkah lagi. Taruhannya bukan hanya menangkap Bulala, tetapi juga menyelamatkan banyak nyawa yang hampir terperangkap dalam jaringan perdagangan manusia. Malam itu, suasana di pelabuhan tua terasa begitu mencekam. Kabut tebal menyelimuti dermaga, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. KDM bersama tim khusus dari Polda Jawa Barat sudah bersiap di berbagai titik, lengkap dengan perlengkapan penyergapan. Melalui radio kecil di telinganya, KDM mendengar suara kepala tim. "Semua posisi siap. Tunggu aba-aba." Di kejauhan, tampak sekelompok orang bergerak menuju dermaga, menggiring belasan pria dan wanita muda yang tampak kebingungan dan ketakutan. Mereka membawa tas kecil. Wajah mereka penuh ketidakpastian. Tak lama kemudian, mobil van hitam berhenti tidak jauh dari tempat itu. Dari dalamnya turun Bulala,
mengenakan jaket panjang dan topi lebar. Ia mengawasi semua pergerakan dengan pandangan tajam. KDM menahan napas, menunggu saat yang tepat. Pastikan semua paspor palsu udah dipegang masing-masing, teriak salah satu anak buah Bulala. Bulala berjalan menghampiri para korban. Ia tersenyum sinis sambil berkata, "Selamat ya. Mulai besok, hidup kalian akan berubah. Tapi ingat, di tempat baru, kalian harus patuh. Kalau tidak, jangan harap bisa pulang." Salah satu gadis muda memberanikan diri bertanya, "Bu, kami kerja apa di sana?" Bulala menatapnya dengan dingin. "Bukan urusanmu. Kerja ya kerja. Nggak usah banyak tanya." Mendengar itu, hati KDM terasa diremas. Ia tahu para korban ini akan dijadikan budak modern di negeri orang. Ketika Bulala memberikan aba-aba kepada anak buahnya untuk mulai mengangkut para korban ke kapal kecil, KDM mengangkat tangan sebagai sinyal. "Serbu!" teriak kepala tim dari radio. Dalam hitungan detik, polisi berpakaian sipil keluar dari persembunyian. Suara teriakan dan bentakan memenuhi udara. "Polisi! Jangan bergerak!" Para anak buah Bulala panik. Beberapa mencoba melarikan diri, namun langsung ditangkap. Bulala berdiri membeku. Tatapan matanya berubah liar saat melihat semua anak buahnya dilumpuhkan. KDM berjalan mendekat, membuka topinya. Bulala terperangah melihat siapa yang datang. "Selamat malam, Bulala," kata KDM dengan nada tenang namun tegas. "Perjalanan Anda berakhir di sini." Bulala berusaha kabur, namun dua polisi perempuan dengan sigap memborgol kedua tangannya. "Ini salah paham. Saya cuma bantu cari kerja buat mereka." Bulala berteriak, berusaha membela diri. KDM menatapnya tajam. "Bukti sudah cukup. Semua terekam. Semua saksi sudah siap bicara. Tidak ada lagi tempat bersembunyi." Dengan tangan terborgol, Bulala akhirnya digiring ke mobil tahanan bersama puluhan anak buahnya. Tangisan lega pecah di antara para korban yang berhasil diselamatkan. Malam itu, operasi penyelamatan terbesar di Jawa Barat sukses digelar. Namun perjuangan masih panjang, karena KDM tahu, keadilan sejati baru akan tercapai ketika Bulala menerima hukuman setimpal. Bulala digiring masuk ke dalam ruang interogasi Polda Jawa Barat. Tangannya masih terborgol. Wajahnya terlihat tegang namun tetap berusaha tenang. Di depannya, KDM duduk sambil meletakkan berkas tebal di atas meja. "Bulala, semua bukti sudah jelas. Tapi saya mau dengar langsung dari mulut Anda," kata KDM dengan suara tenang. Bulala mendengus pelan, menundukkan kepala sejenak, lalu mendongak dengan tatapan penuh kebencian. "Semua orang butuh uang, Pak. Saya cuma memanfaatkan kesempatan," katanya datar. KDM mengetuk meja pelan. "Kau memperdagangkan manusia, bukan sekadar cari uang." Bulala tertawa kecil, getir. "Kamu pikir negara ini peduli sama orang-orang miskin itu? Kalau bukan saya, mereka tetap kelaparan di kampung." KDM menatapnya dalam-dalam, menahan amarah yang membara di dadanya. "Tapi kau mengirim mereka untuk dijadikan budak, diperlakukan seperti binatang," balas KDM dengan suara bergetar menahan emosi. Hening sejenak memenuhi ruangan. Akhirnya, Bulala menghela napas panjang dan mulai bercerita. Dia mengaku telah menjalankan bisnis ini selama lebih dari 5 tahun. Jaringan yang ia bangun melibatkan banyak pihak, mulai dari pembuat dokumen palsu, sopir pengangkut, sampai oknum petugas pelabuhan yang sengaja menutup mata. "Aku tidak sendirian. Banyak yang terlibat. Dan kalian gak akan berani sentuh mereka." Bulala menyeringai sinis. KDM mencatat setiap pengakuan itu dengan cermat. Baginya, ini bukan sekadar menangkap Bulala, tapi membuka seluruh jaringan perdagangan manusia di balik layar. Sementara itu, di luar ruang interogasi, para korban yang diselamatkan mulai menjalani pemeriksaan medis dan psikologis. Banyak dari mereka yang menceritakan pengalaman pahit saat dijanjikan pekerjaan palsu dan diancam jika berusaha melarikan diri. Salah satu gadis muda, sambil terisak, berkata kepada petugas, "Saya kira mau kerja di restoran. Tapi begitu sampai di tempat tujuan,
Mereka suruh kerja paksa. Tidak boleh pulang. Tidak boleh menghubungi keluarga. Cerita-cerita memilukan itu makin memperkuat tekad KDM untuk menuntaskan semua kasus ini. Hari itu, berita tentang tertangkapnya Bulala menghiasi semua media di Jawa Barat. Masyarakat memberikan pujian kepada KDM atas keberaniannya turun langsung membongkar kejahatan ini. Namun bagi KDM, ini belum selesai. Ia tahu, ada nama-nama besar lain yang harus diseret ke meja hukum. Ia pun bersumpah di dalam hati, demi Allah, ia tidak akan berhenti sampai seluruh jaringan ini hancur. Gedung Pengadilan Negeri Jawa Barat hari itu penuh sesak. Media dari berbagai kota datang meliput persidangan yang dinilai terbesar dalam kasus perdagangan manusia di daerah tersebut. Di antara kerumunan, wajah-wajah para korban menatap tajam ke arah terdakwa yang kini duduk lesu di kursi pesakitan. Bulala mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Tatapannya kosong. Berbeda jauh dari sosok angkuh yang ditemui KDM di gudang tua dulu. Hakim memukul palu 3 kali, membuka persidangan. Sidang terdakwa Bulala resmi dibuka. Suara hakim bergema di seluruh ruangan. Jaksa penuntut umum berdiri dan mulai membacakan dakwaan. Semua kejahatan Bulala dijelaskan satu persatu, dari perekrutan ilegal, pembuatan dokumen palsu, penyekapan, hingga pengiriman paksa korban ke luar negeri. Perbuatan terdakwa telah melanggar hak asasi manusia, menyebabkan penderitaan fisik dan psikis kepada puluhan korban, kata jaksa lantang. Dalam sidang itu, KDM juga dihadirkan sebagai saksi kunci. Dengan tenang, ia memaparkan hasil penyelidikan, rekaman suara, hingga bukti-bukti kuat lainnya. Kami menemukan catatan keuangan rahasia terdakwa, bukti pembayaran kepada jaringan ilegal, serta kesaksian dari korban yang memperkuat dakwaan, ujar KDM tegas. Beberapa korban juga maju memberikan kesaksian. Tangis mereka pecah saat menceritakan bagaimana mereka dijebak dengan janji palsu, dipaksa bekerja tanpa upah, bahkan diperlakukan tidak manusiawi. Bulala hanya menunduk, kadang-kadang tampak menahan napas panjang, seakan menyadari bahwa semuanya sudah berakhir. Setelah mendengarkan seluruh kesaksian dan memeriksa semua bukti, hakim akhirnya membacakan putusan. Atas semua perbuatan yang telah merusak hidup para korban, dan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Bulala berupa penjara seumur hidup. Ruangan hening sesaat sebelum kemudian pecah oleh suara isak tangis korban yang akhirnya merasa keadilan berpihak kepada mereka. Bulala terkulai lemas di kursinya. Tidak ada lagi senyuman sinis. Tidak ada lagi tatapan penuh percaya diri. KDM menghela napas dalam-dalam. Dalam hatinya, ia berbisik syukur kepada Allah atas keberhasilan ini. Di luar gedung pengadilan, KDM berdiri di hadapan para wartawan yang berebut mengajukan pertanyaan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kita harus melindungi saudara-saudara kita dari kejahatan seperti ini. Penyelamatan ini bukan akhir, tapi awal perjuangan untuk masa depan yang lebih baik." Malam itu, kota Bandung terasa lebih damai. Setidaknya, satu jaringan perdagangan manusia telah berhasil dihentikan. Dan KDM, bersama timnya, siap melangkah untuk misi berikutnya. Beberapa bulan setelah persidangan Bulala, keadaan di Jawa Barat perlahan mulai membaik. Namun, bagi KDM, perjuangan untuk menuntaskan jaringan perdagangan manusia yang lebih besar baru saja dimulai. Pada suatu pagi yang cerah, KDM duduk di ruang kerjanya, memandangi peta besar yang tergantung di dinding. Di atas meja, berbaris berkas-berkas baru yang masih memerlukan perhatian serius. Semua berisi informasi penting terkait jaringan perdagangan manusia yang lebih luas. Ini baru permulaan, gumam KDM pelan. Sementara itu, para korban yang berhasil diselamatkan oleh operasi sebelumnya mulai mendapatkan kehidupan baru. Mereka mendapatkan pelatihan keterampilan dan dukungan psikologis untuk membangun kembali hidup mereka. Seorang gadis muda yang berhasil diselamatkan, Ana, datang mengunjungi KDM untuk mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Pak Gubernur. Kami tidak tahu bagaimana hidup kami tanpa bantuan Anda," katanya sambil menatap KDM penuh rasa syukur. KDM tersenyum, meskipun di hatinya masih ada kepedihan mendalam.
Kalian semua berhak hidup dengan aman dan bahagia. Itu yang harus kita perjuangkan bersama. Ana mengangguk, lalu melanjutkan. Sekarang saya bekerja di sebuah perusahaan di sini. Saya ingin membantu orang lain yang terjebak dalam situasi seperti yang saya alami. KDM mengangguk penuh bangga. Semoga kalian bisa menjadi kekuatan untuk orang-orang yang masih terjebak di luar sana. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kalian. Namun di balik kebahagiaan itu, KDM tahu, ada banyak jaringan lain yang masih beroperasi. Dalam beberapa minggu terakhir, ia menerima informasi bahwa Bulala, meskipun telah dijatuhi hukuman, ternyata bukanlah pemain utama dalam bisnis ini. Ada nama-nama besar yang masih bebas, dan mereka terus memanfaatkan celah-celah hukum. KDM memutuskan untuk tidak berhenti di sini. Jika ada satu yang bisa dibebaskan, banyak lagi yang harus dibebaskan, pikirnya dalam hati. Di sebuah pertemuan internal dengan timnya, KDM mengumumkan langkah-langkah selanjutnya. Kita tidak akan berhenti hanya pada satu kasus. Saya sudah memiliki informasi tentang jaringan besar yang melibatkan beberapa negara. Kita akan menghancurkan mereka dari akarnya. Anggota timnya saling berpandangan, penuh keyakinan. Mari kita lanjutkan perjuangan ini, Pak Gubernur. KDM tahu, jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tetapi itulah yang harus dilakukan. Ia berdiri dan menghadap timnya, matanya penuh tekad. Kita tidak akan membiarkan orang lain menderita. Perjuangan ini baru saja dimulai. Malam itu, KDM kembali berdoa kepada Allah. Ia memohon kekuatan, petunjuk, dan perlindungan dalam setiap langkah yang akan diambilnya. Dan di bawah langit Jawa Barat yang malam itu tampak lebih tenang, KDM tahu bahwa perjuangan ini takkan pernah berakhir.